Semoga kabar kalian tetap sehat ya. Nah, kembali lagi sama Bu Guru Satya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, disimak ya penjelasan dari Bu Guru dan ingat dicatat hal-hal penting apa saja mengenai perkembangbiakan pada hewan. Mengenal perkembangbiakan hewan. Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perkembangbiakan generatif dan yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, opipar, pipipar, dan opopipipar. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada perkembangbiakan membelah diri, bertunas, fragmentasi, dan paranogenesis. Lanjut, kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Nah, ada yang tahu tidak berkembangbiak itu apa? Nah, berkembangbiak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan, di mana bertemunya sel telur dan sel sperma. Ya, perkembangbiakan generatif ada tiga. Yang pertama ada opipar atau bertelur. Opipar berasal dari kata opum yang berarti telur. Telur yang dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Contoh dari hewan opipar itu ada ayam, katak, ikan, ular, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, ciri-ciri dari hewan opipar yang pertama tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Lanjut, yang kedua itu ada pipipar. Pipipar itu melahirkan. Perkembangbiakan tersebut ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk. Contohnya seperti kambing, tikus, beruang, kelelawar, singa, dan lain-lain. Lanjut, ciri-ciri dari hewan pipipar. Yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga penutup tubuhnya berupa rambut. Nah, yang ketiga ada hewan opopipipar. Nah, hewan opopipipar ini merupakan hewan yang bertelur dan melahirkan. Pembuahan ovum dalam sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuk sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio di dalam tubuh induknya. Nah, opopipipar sekilas memang terdengar sama ya dengan opipar, tapi dalam opopipipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Jadi, perbedaan untuk hewan opipar adalah telur berkembang biak di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya.
Contoh dari hewan opopipipar yang pertama ada kuda laut, bunglon, ikan pari, ikan hiu, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita lanjut dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada membelah diri, merupakan perkembangbiakan dengan membelah diri. Terjadi pada hewan yang bersel satu. Contohnya amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Lanjut. Nah, perkembangbiakan vegetatif dengan tunas. Nah, tunas merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara pembentukan tunas. Ditandai dengan munculnya tunas pada sisi tubuh induknya. Bisa dilihat di contoh hidra. Nah, itu termasuk yang muncul tumbuhnya tunas dalam tubuh induknya. Ya, seperti juga anemo laut. Nah, itu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Lanjut, fragmentasi. Nah, perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuh hewan itu sendiri. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari hewan fragmentasi ini adalah planaria atau cacing pipih seperti gambar yang sudah Bu Guru perlihatkan. Nah, yang keempat ada partenogenesis. Itu merupakan perkembangbiakan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, invertebrata, seperti lebah, kutu tanaman, semut, serta vertebrata. Ada beberapa jenis reptil, ikan, burung, dan hiu. Nah, perbedaan dari generatif dan vegetatif itu yang pertama ada induknya ada 2, sedangkan vegetatif hanya ada 1 induk. Yang kedua secara kawin, sedangkan vegetatif tidak kawin. Generatif dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan vegetatif berasal dari bagian tubuh induk. Terus yang terakhir, sifat keturunannya merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya. Sedangkan vegetatif sifat keturunan sama dengan induknya. Ya, kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, jika sudah dan sudah mencatatnya juga, kalian sekarang bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang ada di portofolio. Nah, kalian jawab dengan baik ya. Akhir kata Bu Guru ucapkan Parame Santi. Om Santi Santi.